kontrak langsam itu bagaimana, bagaimana post audit, bagaimana memeriksa kontrak kalau Bapak Ibu taker, jangan sampai Bapak Ibu taker terus Bapak Ibu jadi tersangka. Kita akan melaksanakan di selamat siang Bu, di Universitas Tarumanegara Untar, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Untar. Tidak mahal biayanya, mungkin 100.000 atau satu orang. Silakan Bapak mengirim orang-orang yang berkompeten urusan kontrak, karena penting sekali. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengetahui bahwa di situ, oh kontrak langsam itu begini modelnya. Oh ternyata kontrak langsam tidak perlu backup. Bapak Ibu mungkin dipaksa. Oh walaupun langsam ini ada backupnya. Karena Bapak Ibu ketidaktahuan Bapak Ibu tentang itu, akhirnya Bapak Ibu sendiri yang terjebak. Kita sudah memenangkan satu kasus, ada di Dignas, ada 24 kontrak langsam, 23 membuat backup, satu yang tidak membuat backup. 23-nya suruh kembalikan uang, yang satu menang, akhirnya malah BPK disuruh kembalikan uang, hampir banyak kepada konsultan itu. Nah, tentunya hal-hal ini perlu kita sama-sama pahami bahwa Inkindo memang selama ini asosiasi dan negara tidak melindungi kita, Pak. Asosiasi dan negara tidak melindungi profesi konsultan karena profesi ini dianggap profesi yang tidak kelas 2 mungkin. Padahal profesi konsultan harusnya dihormati seperti profesi dokter, profesi akuntan yang dilindungi oleh negara. Undang-undang insinyur kita baru kita terbitkan bulan Desember 2014. Masyarakat ekonomi ASEAN akan membuka diri pada Desember 2015. Kita akan Inkindo DKI bekerja sama dengan LPJK akan mengadakan seminar di Balai Kota, insya Allah dibuka Pak Ahok di Balai Kota DKI. Bapak ikut mengenai seminar masyarakat ekonomi ASEAN. Di situ kita memberikan registrasi gratis bagi Bapak Ibu yang datang, insinyur Bapak Ibu, untuk meregistrasi supaya Bapak Ibu nanti kalau mau tender di Myanmar, mau tender di Thailand, Bapak Ibu terus saya tidak mungkin sana, siap-siap dulu Pak. Katanya Renal Kasali kemarin, lebih baik sekarang zaman yang tidak pasti, Bapak lebih baik siap dulu untuk mengenal Bapak Ibu mungkin ada kerjaan di sana. Nah itu akan kita laksanakan di bulan Februari. Silakan Bapak Ibu mengirim tenaga ahlinya untuk diregister gratis. Inkindo DKI yang menghandle. Karena sekarang baru terregistrasi, Bapak Ibu tahu dari 250 juta, dari 750.000 engineer yang ada di kita menurut PGI, baru 300 yang terregister. Sangat sedikit. Kalau saya tidak bisa membandingkan dengan Singapura atau Malaysia, nanti Bapak Ibu kaget bahwa penduduknya segitu yang terregister banyak. Karena di era MEA mereka akan bisa masuk ke kita asal ada register itu, dan kita bisa masuk ke ASEAN asal Bapak punya register itu. Mumpung belum susah, mumpung belum bayar, mau register, lebih siap Bapak Ibu. Karena Bapak kalau tidak siap, Bapak akan termakan oleh teman Bapak sendiri. Kita tidak berpikir tentang MEO yang terlalu tinggi, nanti konsultan asing yang datang dia. Yang akan memakan Bapak sendiri adalah teman-teman Bapak sendiri. Salah satu untuk itu adalah kesiapan. Inkindo DKI di era saya mempersiapkan diri Bapak untuk lebih siap. Kami tidak bisa memberikan sesuatu, tapi kami memberikan kesempatan, peluang. Wah Pak Peter, saya konsultan kecil, saya tidak punya uang, saya mau kredit. Inkindo DKI memfasilitasi Bapak untuk memberikan kredit BRI tanpa anggunan dengan jaminan kontrak. Waduh Pak Peter, saya tidak tahu caranya. Itulah caranya, Bapak harus sering-sering ke sini. Kita mengadakan besok dalam waktu dekat, bagian konsultan kecil ada wakil ketuanya akan menghimpun konsultan kecil dan menengah yang mau menerima kredit tanpa agunan dari BRI. Bagaimana caranya? Saya pernah dapat, Imam pernah dapat, mungkin pernah dapat kredit itu tanpa bunganya cuma 12% setahun. Saya fasilitas kredit saya cukup besar, bisa sampai 10 miliar per tahun. Monggo Pak, masuk Pak, silakan Pak. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Lanjut. Jadi itulah beberapa hal yang kita membuka diri untuk Inkindo DKI supaya Bapak Ibu sekalian mempunyai akses yang kuat. Bapak Peter, saya ingin masuk di departemen keuangan tapi saya tidak punya akses. Marilah bergabung dengan Inkindo DKI.
karena kita mengadakan audiensi dengan seluruh departemen. Waduh, Pak Peter, saya mau ke sana, cuma saya dapat Bapak lapor ke sekretariat kami di Pak Yudi Ikindo untuk ikut audiensi dengan departemen-departemen yang Bapak mau. Mungkin Bapak pemain di sana, mari kita yang mendekati. Nobody perfect, but team can be, katanya. Kalau Bapak sendiri tak sempurna, tapi kalau kita as a team, Inkido yang maju sebagai institusi tentunya beda dengan Bapak sendiri maju ke departemen. Inkido DKI Inkido Nasional mempunyai billing rate tiap tahun diterbitkan. Ini yang terakhir 2014. Tangan saya tidak sampai untuk sosialisasi. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian perlu membawa ini sosialisasi ke tempat bapak. Pak, pakai billing rate ini. Karena di Perpres 70 untuk menentukan APS boleh dari asosiasi. Mulailah dengan APS. Pak Basuki Menteri PU kemarin kita di Inkido lewat DPR diminta untuk Pak Yudi, ini sekretaris kami Pak Yudi Setiabudi, yang nomor HP-nya ada. Monggo Mas. Inkido diminta untuk membantu Departemen PU untuk membuat billing rate baru. Akan ada surat edaran Menteri PU tentang standar minimum billing rate. Halo Pak Bambang, enggak Pak? Pak Bambang ini salah satu wakil ketua dari Linggo Geni, PT Linggo Geni. Inkido DKI juga mempunyai majalah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat majalah ini. Bulletin akan kita tingkatkan menjadi majalah, penerbitkan. Monggo Pak. Pak Ilis. Monggo Pak. Buletin Inkido DKI akan disebarkan ke seluruh departemen yang memuat profil perusahaan best practice yang mungkin ada. Tahun ini temanya maritim dan infrastruktur. Mungkin Bapak Ibu sekalian mau ingin masuk di majalah buletin, silahkan hubungi di bagian humas kami. Kami akan mewawancari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada proyek-proyek Bapak Ibu sekalian yang bagus. Tahun ini, untuk saat ini, Mas. Untuk penerbitan kali ini temanya maritim dan infrastruktur, di mana ada beberapa profil yang akan kita tampilkan adalah lapangan terbang sepinggan yang akan dibuat oleh konsultan nasional desainnya dan supervisinya, dan Kelo 9 dan Suramadu, dan ada proyek migas. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingin tampil di profil majalah Inkido, silakan hubungi bagian humas kita untuk kita adakan wawancara sehingga Bapak Ibu sekalian bisa tampil. Itulah fungsi dari organisasi. Fungsi organisasi adalah membantu Bapak Ibu sekalian, monggo Mas. Bapak Ibu sekalian untuk mendekatkan diri dengan klien dan organisasi kita. Karena dengan begitu Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi aktif. Inkido DKI membuka diri di Bu Erna. Sudah dikasih form yang harus disediakan, Bu Erna? Ya? Sudah dikasih dari yang di form yang saya minta. Sudah. Ya. Bapak usulkan 2 kegiatan di situ yang Bapak rasa penting. Pak Peter, saya perlu pajak, saya perlu bantuan hukum. Kita ada, seperti saya bilang, kita adakan seminar di Untar dalam waktu dekat. Saya perlu kredit, kita akan koordinasikan dengan BRI. Saya perlu perlindungan advokasi. Ada saya punya teman yang ada bermasalah, ya silakan Bapak membuat 2 program unggulan, Bapak tulis di situ, dan Bapak buat saran yang untuk perbaikan yang hidup ke depan. Baik saran itu bersifat konstruktif, maksudnya teknis maupun yang non teknis. Di lembar itu silakan Bapak memberikan kami masukan, sehingga kami dari pengurus ada yang kontrol. Kami bukan malaikat. Kami adalah manusia biasa yang bekerja dengan volunteer tanpa imbalan, sehingga perlu Bapak berikan masukan pada kami untuk membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik. Kami ingin Inkido DKI dekat dengan anggotanya, karena Inkido DKI terbangun oleh adanya partisipasi anggota. Selama Inkido DKI cuma sebagai stempel organisasi, Bapak datang untuk mengambil KTA, tentunya organisasi ini tidak akan berkembang. Kami tidak bisa melindungi Bapak penuh kalau tidak ada partisipasi Bapak. Standar billing rate yang diterbitkan Inkido, Bapak sosialisasikan kemana Bapak pergi.
Bapak bisa koordinasi dengan Bu Erna untuk mendapatkan bagaimana ini. Sehingga waktu Bapak ke sana, Pak ini ada billing kredit Inkindo, mau pakai ini masa billing kredit cuma 7 juta, 10 juta. Bagaimana Bapak menghargai konsultan? Sehingga ada Pamio kita angkatan 66, 6 bulan dibayar, 6 bulan enggak. Gaji mau profesional cuma dibayar cuma ada saya dengar tenaga ahli tim leader bayar 5 juta untuk pekerjaan supervisi. Gimana mengawasi di Jakarta dengan uang 5 juta kalau tidak hidup dari kontraktor? Inilah yang terjadi potret kita, bahwa yang masuk di kita adalah bukan seperti dulu orang-orang pinter, malah konsultan yang kelas KW 5, KW 3. Kemarin saya ngadakan seminar dengan Profesor Renal Kasali. Sekarang tidak bisa diprediksi. Orang memprediksi calon Kapolri ini besok diganti. Orang memprediksi KMP DPR tidak ada pemilihan langsung, sekarang pemilihan langsung. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Dengan ketidakpastian itu, satu-satunya jalan adalah Bapak bergerak dan dengan cepat. Satu-satunya jalan Bapak lebih siap dari dulu. Karena yang akan memakan Bapak bukan orang-orang dari luar, adalah teman-teman Bapak sendiri. Tentunya kesiapan Bapak perlu. Nah itulah kami Inkindo DKI sebagai lembaga institusi mau membantu Bapak untuk itu. Silakan Bapak bergabung, berpartisipasi aktif. Pak Peter, saya mau jadi pengurus, monggo Pak Yudi, lapor ke Pak Yudi. Banyak posisi yang kita harapkan, walaupun kita sudah hampir 90% terisi, tapi kami siap menerima orang-orang yang mau bekerja tanpa imbalan di DKI untuk membantu sama-sama sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Bagian keuangan, memang Inkindo DKI sekarang mau mendirikan koperasi Inkindo DKI. Tujuannya membantu Bapak, salah satu tujuannya membantu Bapak mengurus SBU. Jadi Bapak mengurus SBU lewat koperasi, kita buat standar pelayanan minimal, ngurus itu sekian hari, sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kesulitan ngurus SBU sekarang. Apalagi sekarang SBU kita SML katanya, susah, mahal, lama lagi Pak Peter katanya. Sudah susah, mahal, nyari tenaga ahlinya ribet, nyari SK-nya susah. Ya itulah gunanya kita berorganisasi untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih memacu. Di era masyarakat ekonomi ASEAN yang akan berlaku Desember 2015, tentunya kesiapan Bapak Ibu yang diperlukan. Kita akan didatangi oleh engineer-engineer yang sudah terakreditasi oleh negaranya, dan boleh mereka untuk ikut di tender-tender kita. Tentunya kita harus siap dengan ini. Kalau kita tidak siap, kita akan terlindas. Di samping itu juga Inkindo DKI akan mengadakan beberapa banyak kegiatan. Ada 52 program yang implementasinya di kegiatan yang akan dilakukan selama 54 tahun ini. Itu berapa bulan? Berapa bulan? Sisa. Selama sampai 2018. Bapak bisa lihat di milis kita di website kita akan posting kegiatan-kegiatan itu, dan Bapak aktif untuk memberikan komen, saran, mau ikut, berpartisipasi. Syukur-syukur Bapak mau sponsori, alhamdulillah, karena bagaimanapun juga ini organisasi kita. Pak Yudi, saya dan Pak Bambang bekerja keras untuk supaya pelayanan ke anggota lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita bisa, Bapak Ibu sekalian bisa nyaman. Ini rumah Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak, Bu Erna, Bapak kami siap terbuka untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu sekalian mendatangi Inkindo supaya Bapak ada interaksi dengan kami, sehingga Bapak punya visi yang sama dengan kami, sehingga Bapak bisa membantu kami menggerakkan organisasi ini. Inilah organisasi profesi. Kita berusaha, kemarin saya sama Pak Yudi memenangkan program hibah dari LPJK untuk seminar hukum tersebut yang akan diselenggarakan Inkindo dengan Universitas Tarumanegara tentang arbitrase dan kontrak. Penting bagi Bapak Ibu sekalian, cuma 100.000 Bapak bayar, Bapak dapat bagaimana kontrak yang benar, bagaimana menyusun kontrak yang benar, bagaimana kontrak langsam, bagaimana
backup kontrak langsam. Apa yang dimaksud backup kontrak langsam? Apa itu kalau terjadinya konflik, bagaimana Bapak menghadapinya? Bapak dipanggil kejaksaan, bagaimana hal itu akan kami uraikan. Silakan Bapak ikut nanti tanggal 25 Februari di Universitas Taruna Untar ya, Universitas Taruna Negara. Di samping itu juga kita akan banyak kegiatan-kegiatan lain yang Bapak bisa lihat nanti di web BPJS. Oh ya, tanggal berapa itu? 18. Tanggal 18 Februari Inkindo DKI mau sosialisasi BPJS yang merupakan mandatori gratis. Di mana bukan? Di JDC. JDC. Bapak kirim wakil yang menguasai tentang BPJS di Bapak, karena wajib di 2015 perusahaan yang di atas 10 orang mandatori harus mempunyai kartu BPJS. Penting kartu BPJS. Perusahaan saya mempunyai semua personel saya kasih karena murah preminya. Bagus, BPJS ini program yang bagus untuk Bapak Ibu sekalian pakai. Karena kita akan memberikan sosialisasi gratis tentang BPJS, ya benernya gratis kan? Iya. Di JDC tanggal 18 Februari. Jadi ada beberapa kegiatan di bulan Februari, ada 5 Februari donor darah, 18 Februari sosialisasi BPJS di JDC, terus 25 Februari seminar hukum dan kontrak di Untar, sedangkan yang masyarakat ekonomi ASEAN akan kita infokan di mailing list kita. Silakan Bapak lihat, penting karena akan kita membuat registrasi gratis untuk insinyur Bapak, mumpung gratis, kirim insinyur Bapak yang terbaik. Minimal kalau dia bisa bahasa Inggris bagus, kalau enggak Bapak kirim paling enggak ada Bapak punya insinyur yang sudah terregister di ASEAN. Siapa tahu Bapak-bapak besok diajak konsorsium kerja di Timor Leste, kerja di Myanmar, Bapak sudah punya insinyur yang diakui. Mungkin Bapak sekarang banyak bermain di, saya nggak tahu ya, kemarin-kemarin kita surprise banyak pemain dan yang ambil KTA ini Bapak yang periode keempat sudah 3 kali, itu pemain swasta semua. Mereka sangat antusias karena mereka merasa nanti di era 2015 banyak orang yang datang ke sini, orang swasta-swasta asing. Kalau Bapak lihat sepanjang Tamrin Sudirman, Bapak lihat pelangnya, saya yakin pelang Bapak Ibu tidak ada di situ sebagai konsultan. Semua konsultan asing. Kenapa? Karena memang aturan kita yang lemah. Seharusnya Undang-Undang Jasa Konstruksi melindungi kita bahwa konsultan asing harus terregister sebagai anggota Inkido, tapi itu tidak terjadi sekarang. Itulah Inkido sedang berusaha untuk melakukan itu. Kita akan membuat MOU dengan Perkindo dan lain-lain. Bila ada anggota Inkido dan Perkindo dan asosiasi lain yang menawar rendah, kita tahan KTA-nya. Selama ada laporan, kita akan tahan dia karena itu menyalahi etik kita. Kita akan terutama di PU akan membuat bilik-bilik minimum. Bila ada anggota Inkido yang menawar di bawah bilik-bilik minimum, kami dengan seluruh asosiasi sedang membuat MOU untuk menahan semua anggota, KTA yang semua anggota. Sehingga ada pelajaran bahwa ada etika di bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis etika. Memang Profesor Tamin bilang, Pak Peter, kalau mau jadi konsultan jangan berharap jadi kaya, tapi tidak juga menjadi miskin. Ada etika yang harus kita bangun di bisnis ini. Tentunya persaingan menjadi keras. Siapa yang cepat, dia akan lebih cepat. Tapi tetap kita harus mempunyai etika. Memang sangat ideal, kita belum bisa ke sana. Masalah feedback VCF masih terjadi. Inkido pusat sudah membuat tagline no commitment fee, tapi belum berjalan. Salah siapa semua? Saya waktu kemarin kita ke Pak Wakil Gubernur DKI Pak Ahok, dia menantang kita bahwa terjadi markup 25% oleh konsultan. Bagaimana tanggapan? Kita berargumen bahwa secara institusi kita tidak melakukan itu, tapi personil secara company mungkin terjadi. Sehingga saya kemarin ditantang oleh SCTV membuat talk show mengenai ini. Saya belum melakukan karena kesiapan kita untuk itu. Memang berpulang pada kesiapan kita. Inkido DKI ingin juga ke arah profesional Pak. Walaupun kita badan usaha, tetap ada profesionalnya. Kita ingin Bapak-bapak menjadi berkembang juga terspesialisasi sesuai dengan profesi Bapak. Memang rata-rata konsultan sekarang menjadi jenderal karena memang kondisi ini yang menyebabkan kita menjadi jenderal. Kira-kira dari saya cukup, saya pengantar dulu. Terima kasih atas waktu yang berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Saya
jam 2 akan ketemu dengan salah satu anggota kita, Pak Hermawan Kartajaya. Dia anggota Inkido juga, yang untuk membuat branding Inkido menjadi lebih cemerlang. Karena saya sering ditanya, Pak Peter, apa itu Inkido? Itu ikatan karate ya. Iya, Bapak mungkin ibu sekalian kalau suatu ke instansi juga akan ditanya apa itu Inkido, Bapak. Mereka nggak ngerti. Ya, tugas Bapak Ibu sekalian dalam menjadi jembatan bagi kami untuk memperpanjangkan tangan kami. Tangan Pak Peter, tangan Pak Yudi, tangan Pak Bambang nggak sampai. Kami juga terbatas, waktu kami terbatas. Bapak Ibu sekalian yang menjadi perpanjangan tangan kami. Silakan Bapak Ibu sekalian berkompetisi yang baik, yang sehat, karena alam akan menyeleksi kita. Siapa yang akan profesional, siapa yang terbaik yang akan menang di era persaingan global. Habis ini saya minta Bapak Ibu sekalian memberikan nama perusahaan Bapak, bergerak di bidang apa, nanti akan dicatat Bu Erna sama Pak Yudi. Kita ingin kelompok mana, nanti kami akan membuat audiensi dengan departemen. Bapak Ibu sekalian nanti berminat silakan bersurat, beremail kepada kami, Pak saya mau ke departemen ini tapi saya tidak punya akses. Inkido yang punya akses untuk itu. Silakan Bapak membuat permintaan ke kami, nanti ikut bergabung dengan tim kami untuk mengadakan audiensi dengan departemen yang menurut Bapak pingin. Nanti kita akan membuat klasifikasi dan nomenklatur sesuai dengan keinginan Bapak, sehingga Bapak dekat juga dengan klien as a institusi. Mungkin kita dengan klien kita bisa memberikan masukan mengenai billing rate, bagaimana tender yang baik. Besok saya dipanggil oleh DPR untuk memberikan masukan tentang proses lelang yang benar. Kira-kira gitu, ya Bu Erna ya. Saya cukup dulu dari siang, nanti habis itu ditanggapi oleh Pak Yudi dan Pak Bambang. Saya minta nama perusahaan Bapak, besar kecil, bergerak di mana, dan mungkin sekilas tentang perusahaan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Sundari dari PT Ina Asia Konsultan, bergerak di bidang manajemen. Kelasnya Kelas besar. Jalan Haji Samadhi. Jadi gini Bu, sorry satu lupa ya, mengenai kantor. Bapak tulis alamat kantor Bapak yang surat menyuratnya bisa sampai. Ada 200 surat menyurat kami yang tidak sampai alamat Pak. Dari 900 ada 200 yang tidak sampai alamat. Sehingga kita tidak tahu, oke lah Bapak minjem alamat teman, tapi tolong kasih di kami itu alamat yang kalau surat menyurat Inkido itu sampai ke Bapak. Ini penting bagi kami untuk database kami. Jadi jangan sampai surat menyurat itu tidak sampai ke Bapak Ibu sekalian, sehingga informasi yang penting itu luput dari Bapak Ibu. Padahal banyak informasi yang kami sampaikan. Jadi di alamat itu nanti Bapak tulis alamat surat menyurat ya. Saya tidak mau alamat alamat itu perizinan KP domisili, jangan. Surat kami itu sampai ke Bapak ya. Jadi kami kirim surat, kami kirim majalah, kami kirim bulletin sampai ke Bapak, kami kirim sampai ke Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya Ahmad Syafei dari PT Indolexco, Jalan Agung Muiz nomor 42, Jakarta Pusat. Kita bergerak di bidang manajemen dan engineering, konsultan manajemen kelas besar. Terminal 3 ya sudah eksklusif kan ya? Bandara ya? Selamat siang. Nama saya Zainal Ansori, saya dari PT Pro Muhammad Konsultan, alamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bergerak di bidang jasa konsultan manajemen. Kelasnya besar mana? Untuk klasifikasi itu kayak dari mana besar kecilnya? Di SBU kan ada Pak? Kami kan mengetahui. Oh iya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sugiarto dari PT Perdana Ikatama, bergerak di bidang konsultan manajemen. Kelasnya kecil Pak. Ya. Alamat di Profesor Dr. Satria. Karena Pak ya, alamatnya kalau kita kirim surat sampai Pak ya? Ya, ya.
Elizabeth dari PT Karya Pratama Mandiri, kantornya di Komplek Ruko Mega Grocery Depak Mas. Kami konsultan yang biasa mengambil proyeknya khusus pabrik kelapa sawit dan fasilitas perkebunan kelapa sawit. Kelasnya masih kecil ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang, saya Yudi, saya dari PT Baru Ratri, konsultan sipil banyak di air, alamat di Fatmawati Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Suswa Hidayat. Saya dari PT Bumi Harmoni Butuna, kelas menengah masalah. Ini masih ada keluar antara besar dan menengah. Kita bergerak di bidang manajemen dan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Dino Erwin dari PT Binatama Wira Reda Konsultan, bergerak di bidang konsultan manajemen dan sipil, kelasnya besar. Ya, BWK, Pak. Ya, kantor kita kantor operasional kita ada di Jalan Cipaku 5. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Safrizal Sofian dari PT Karisma Kreasindo, bergerak di bidang manajemen teknik sipil, masih dalam kelas kecil dan berkantor di gedung Riva, Jalan Profesor Satrio, Kapling Riva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin dari PT Formasi 4 Polas Laras Konsultan, bergerak di bidang sipil kelas menengah, berkantor di Jalan Haji Samali nomor 95D lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi dari PT Citra Sanita Mandiri, alamat di Jalan Pejongkongan Raya nomor 14, Mandiri, Jakarta Pusat. Bergerak di manajemen engineering konsultan. Ini ya, air minum, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Praitno dari PT Wirtasari Cendekian, alamat di Gedung Riva lantai 6 Kuningan, bergerak di bidang pemberdayaan teknik kesehatan. Selamat siang, nama saya Batara Sibarani dari PT Suku Hindu Medfasari Utama. Suku Hindu Medfasari Utama. Iya. Anak perusahaan Suku Hindu enggak? Betul, anak perusahaan Suku Hindu. Pak Badar, namanya Pak Badar. Iya. Jadi bergerak di bidang bisnis advisory, asset management dan mapping pemetaan. Pak Roy, Iya, Pak Roy. Roy ya tadi. Tidak bisa dia Pak, tapi tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar dari PT Eskapindo Mara, alamat Komplek Rukan Sentra Pemuda, Jalan Pemuda nomor 61 Kap 40. Pada umumnya banyak bergerak di bidang infrastruktur dan golongan besar. Terima kasih. Pak Jimmy sudah balik. Ya Pak. Pak Jimmy sudah balik. Belum Pak, masih. Ya. Jalan tol Selamat siang, nama saya Sumbowo dari PT Laras Selesai, bergerak di bidang konsultan perencanaan, alamatnya di Bintaro, kelasnya menengah. Sama-sama saya tinggal Bintaro. Assalamualaikum, nama saya Sakro dari PT Skala Rindu Utama Pak. Skala Rindu. Kantor kami di Pondok Pinang, kami bergerak di bidang sipil.
siang. Nama saya Titik Budi Nuryani dari PT Extra Internasional. Iya, Jalan Tomang Raya nomor 74 Jakarta Barat. Kami bergerak di bidang survei dan pemeriksaan, kelasnya besar. Assalamualaikum. Saya Zahdi dari PT Exindo Geomatika, bergerak di non konstruksi sistem produksi geografi dan survei pemetaan. Alamat pekerjaan kami sama dengan saya di Tomang Raya 74. Studi saya di Bogor, Pak. Tapi alamat surat menyurat Tomang Raya 74. Nah, maksud saya Bapak tulis alamat itu ya. Baik. Supaya jangan sampai surat kita tidak sampai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Damar. Saya mewakili Pak Wijaya, mohon maaf Pak Wijaya Sumardi tidak bisa datang Pak, dari PT Tripatra Engineering. Tripatra ya. Iya Pak. Kalau bisnisnya di oil and gas. Assalamualaikum. Nama saya Slamet Yono, wakil PT Antara Menerima Mandiri yang bergerak di bidang konsultan ME. Alamatnya Uli Sentra Niaga, Blok C57, Jalan Wiraroka, Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin dari PT Garis Kencang Bangun, bidang jasa konsultan manajemen konstruksi dan perencanaan. Kantor kami di Jalan Haji Jeni, Kaki Makan, Jakarta Timur. Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maksud Malewa, PT Persewa Indonesia Sejahtera, kelas kecil. Banyak di departemen apa Pak? Bergerak di bidang konsultan atau supervisi kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pras, mewakili PT Atlina Arsitek, alamat Jalan Cikini Raya, Cikini 4 nomor 22, grade-nya besar, perencanaan arsitek. Dia 6 ya. Assalamualaikum, nama saya Yusuf, mewakili dari PT Ciri Jasa Cipta Mandiri Engineering, bergerak di bidang konsultan MK. Alamat di Jalan Ciputat Raya nomor 7. Demikian. Tadi itu ya Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Lilia Barwati. Kami dari PT Termitra Asri Tama, bergerak di bidang konsultan perencanaan kelas kecil. Di mana? Oh, di Jalan Panjang. Enggak, maksud saya Ibu bergerak di mana, departemen apa biasanya? Swasta. Swasta di gedung Perencanaan gedung. Iya, arsitek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang dari PT Lego Geni. Kita bergerak di bidang manajemen dan engineering. Kelasnya besar dan kantor kami ada di Jalan Satrio Pabrik. Selamat siang, nama saya Konrad dari PT Primadona Permai, beralamat di Gedung RIPA, Jalan Profesor Satrio Kuningan. Kami bergerak di bidang engineering dan pemberdayaan masyarakat. Kelas perusahaannya masih menengah. Selamat siang, nama saya Marhama Halim dari PT Ciriha Expertindo Konsultan dan PT Ultimate Konsultan Manajemen. Kelasnya kelas menengah dan kecil. Alamat Jalan Raya Satwa Raya nomor 17A, Pondok Labu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saripin dari PT Pitaret Kusumawadi. Konsultan kami konsultan kelas menengah dan selama ini banyak bergerak di bidang sipil terutama transportasi dan manajemen. Alamatnya di Jalan Haji Samali nomor 95D. Selamat siang, nama saya Guriawan
dari PT Kita Rencana Multiplex. Alamat di Komplek Perkantoran Petani, Jakarta Selatan. Bergerak di bidang konsultan konstruksi kelas 1. Selamat siang, nama saya Benyamin Rizidara dari PT Sursindo Tama Persada, bergerak di bidang jasa surveyor dan sertifikasi crane dan boiler, beralamat di Geraha Cempaka Mas, Blok B 29, Jakarta Pusat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jelas pintas gambaran teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir. Monggo Pak Mas Dokter. Siapa Pak terlambat Pak? Ya. Silakan Pak Gus. Sini aja Pak, kosong Pak. Tadi saya lupa. Kita Indo DKI diminta oleh British apa ya? British Council ya, untuk mengirim 10-15 anggotanya yang bergerak di bidang konstruksi bangunan, arsitek, akan diadakan B2B, business to business, untuk berdiskusi tentang prospek dan peluang yang ada. Kira-kira Bapak Ibu sekalian nanti yang dari sekian banyaknya yang mau ikut, silakan nanti mungkin daftar di sana, nanti kita seleksi siapa dari yang itu yang ikut dalam meeting B2B di British Council. Mungkin terakhir Pak, saya ingin nama Bapak pesan. Tadi yang lain sudah Pak. Ya, mohon maaf sekali saya tidak sebentar nama. Nama saya Agus Sujadi dari PT Asdi Sosabia. Saya bergerak di bidang konsultan mekanikal elektrikal. Mungkin tadi sudah banyak yang kita tadi sampaikan. Mungkin ada saya kasih 3 pertanyaan biar penanya untuk sesi ini. Sudah itu kita selesaikan. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Ya, monggo. Satu. Terima kasih Pak. Nama saya Safrizal dari PT Karisma. Ingin menanyakan mengenai tadi yang Bapak jelaskan, akreditasi tenaga teknik sipil. Itu kapan dilaksanakan? Kira-kira bagaimana output nanti, apakah bisa diakui secara internasional atau bagaimana? Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan kontrak lamsam, karena yang saya tahu beberapa kali telah diadakan seminar-seminar, rapat dengan BPK maupun segala macam, dan sampai saat terakhir yang saya tahu itu hasilnya belum ada. Tetap kontrak lamsam itu bunyinya kontraknya tetap bunyi seperti itu, tetapi kenyataannya harus dengan backup rincian seperti kontrak unit price. Nah, mungkin kita ingin dapat perkembangannya, apakah sudah ada suatu klarifikasi keputusan bahwa yang seperti inilah yang lamsam dan yang seperti inilah yang bukan lamsam. Baik Pak, sementara itu dulu, terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi kami datang terlambat tapi sempat menyimak apa yang Pak Peter sampaikan mengenai masalah billing rate Pak. Tadi Bapak menghimbau bahwa kami membantu untuk sosialisasi billing rate yang dikeluarkan Indo ke instansi atau klien-klien yang biasa bekerjasama dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah mengenai bidding rate ini, kekuatan aspek legal formalnya itu setinggi apa Pak? Artinya begini, apakah hanya dengan kami sosialisasi ke klien itu memang mungkin ada klien yang memang bisa menerima itu, tapi mungkin tingkat efektivitas kita akan sangat kecil kalau kekuatan aspek legal daripada billing rate yang ditentukan Indo ini masih belum jelas. Dalam artian misalnya begini, seperti kalau PU sendiri kan PU juga sudah mengeluarkan billing rate. Mungkin tidak ada kesulitan bagi kami, dia punya standar sendiri. Tapi di instansi lain, ada juga instansi lain yang memang punya niatan baik
mereka meminta, Pak, Anda punya nggak bidding rate? Nah, itu sempat biasanya kami sampaikan. Tetapi dalam hal instansi lain yang memang dia punya standar sendiri yang kita juga tidak tahu, ya ini agak sulit. Karena bidding rate ini kan menentukan kalau di instansi pemerintah itu mungkin untuk penyiapan anggaran mereka, Pak. Ya seperti PU menggunakan bidding rate baru, tentu dia mempersiapkan anggaran untuk tahun yang bersangkutan sudah menuju ke situ. Tapi kalau instansi yang belum punya itu mungkin juga dia tidak tahu, Pak. Nah ini maksud saya efektivitas daripada kita sosialisasi bidding rate yang diterbitkan ke Indindo untuk kita kenalkan ke instansi itu kira-kira akan seperti apa, Pak? Terima kasih. Lagi satu. Terima kasih. Mungkin saya menyambung tentang bidding rate tadi. Jadi saya sempat ada pertanyaan, Pak, mengenai pungutan profit perusahaan di bidding rate. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dasar hukumnya itu apa? Itu karena setelah kita jawab berdasarkan yang saya tahu bahwa itu adalah dari edaran Bappenas, itu tetap tidak kuat katanya. Mungkin itu yang tadi saya. Jadi mohon penjelasan bahwa supaya kita kuat nanti kalau ditanya bahwa kita boleh memungut misalkan 10% dari bidding rate tersebut, misalkan kita buktikan dari audit payroll, sehingga kita ketika ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa kita jawab. Maksudnya. Terima kasih. Pertama saya mau jawab mengenai sertifikasi engineer ya. Bapak menanyakan apa tadi? Tanggalnya di Februari kita belum menentukan. Itu yang kedua mengenai apa Pak tadi Pak? Bukan masalah sertifikasi ini, sorry. Kekuatan hukumnya. Ini sertifikasi ACP namanya, ASEAN Chartered Professional Engineer, Pak. Di masyarakat Indonesia ada 3 yang di MRA, Mutual Recognition Action-nya. Satu adalah engineer, yang kedua arsitek, yang ketiga surveyor. Kalau Bapak sudah mempunyai ACPE, artinya itu legal Bapak bisa bekerja di luar Indonesia, diakui sederajat mutual, Pak. Karena ACPE ini diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN nantinya, Pak. Jadi nanti IMU Independent Monitoring Unit ya, MU-nya di Pusbin KPK PU, Pak. Nanti Pak Mas Rianto sebagai Pusbin KPK PU akan membawa Bu Dewi, untuk memberikan syarat-syarat registrasi dan apa yang harus Bapak penuhi sebagai engineer ASEAN, Pak. Kita baru ada sampai bulan Maret 314 engineer yang terregister ACPE dan AK. Baru 314 dari 250 juta orang, Pak. Sangat sedikit, Pak. Kalau Bapak mau kerja di nanti Myanmar sedang booming sekarang, Pak. Bapak bisa online lihat bidding-bidding di Myanmar. Itu membutuhkan banyak, ya salah satunya sertifikat ASEAN ini diperlukan, Pak. Bapak tidak akan bisa bekerja bawa SKA kita, tidak akan diakui, Pak. Tapi kalau membawa ACPE, Bapak akan diakui dengan bidding rate di mereka, Pak. Satu. Yang kedua, mengenai kontrak langsam. Mungkin Bapak tahu Pak Nugroho, Ketua Ikindo sekarang, pernah memenangkan kontrak langsam sampai ke tingkat belum PTN ya Pak dia, LKPP dan lain-lain. Berkas best practice itu ada di Werna, ada ya kita ya berkasnya ya. Terus ya ada. Bapak bisa boleh lihat, Bapak pelajari bagaimana perjalanan memenangkan kontrak langsam. Saya tidak menguasai detail, nanti Pak Yudi akan menjelaskan. Intinya juga kita pernah ada suatu kasus yang Bapak bisa sebagai apa namanya portofolio kalau Bapak jurisprudensi, kalau Bapak diperiksa kontrak langsam bahwa itu sampai LKPP memenangkan kontrak itu, Pak. Nanti ada di kita di Indonesia. Itulah gunanya berorganisasi. Kalau Bapak tak aktif, Bapak akan tahu bahwa ada contoh menang kontrak langsam. Kontrak langsam itu Bang harus jelas kontraknya langsam, backupnya yang disebut backup itu apa, cara pembayarannya apa, karena berita acara itu backup, Pak. Berita acara itu bukti pembayaran. Nah, itu yang kadang-kadang yang tidak diketahui.
Iya, itu kontrak itu ya. Terus mengenai kekuatan legal formal untuk billing rate Inkido. Kalau Bapak lihat di Perpres itu untuk penentuan HPS, Pak Urip lihat pasal berapa itu ada. Di situ salah satu pasalnya saya lupa, pasal 60 atau berapa, bahwa untuk menentukan HPS salah satunya bisa dari asosiasi, Pak. Bapak buka Kepres, Bapak tunjukkan. Ini loh Pak, kalau mau buat HPS bisa dari asosiasi. Asosiasi saya Inkido, ini billing rate-nya. Itu Pak legalnya Pak. Artinya Perpres payung hukumnya Pak. Di situ ada saya baca saya itu Pak Urip saya suruh buka Perpres pasal berapa untuk penentuan Pak Urip buka mengenai penentuan HPS. Salah satunya di situ disebutkan bahwa penentuan HPS bisa dari asosiasi terkait atau sejenis itu Pak saya. BPS ada asosiasi. Nah, Inkido DKI dan DPR sedang memperjuangkan revisi Perpres. Minornya dalam waktu dekat LKPP akan mengeluarkan, tapi majornya Perpres akan kita minta supaya namanya audit payroll itu dihapus, APS itu dihapus. Kok itu enggak mungkin kita mau billing rate pakai APS yang lama, gimana ceritanya? Bagaimana kita ubah billing rate disuruh pakai audit payroll, gimana ceritanya? Enggak akan terjadi, itu pembodohan. Itu yang sedang kita perjuangkan supaya hal-hal itu kita hapus. Kalau Bapak ada masalah Perpres yang Bapak, kita kemarin di billing rate Inkido minta masukan dari Bapak Ibu sekalian, tapi responnya sedikit. Inkido DKI sudah membuat revisi Perpres lengkap dan sudah kita oleh DPR sudah dikirim ke LKPP, Seknek sudah diterima. Mudah-mudahan sebelum Maret, Jokowi bilang kan tender harus sebelum Maret, tapi mungkin karena kegaduhan politik belum selesai. Revisi Perpres jadi lebih sederhana, lebih mudah dan menghilangkan hal-hal yang menurut kita tidak penting itu. Bagaimana pembuktian billing rate, kok billing rate harus dibuktikan, ya kan? Pertanyaan Pak Ibu. Ya harusnya tidak ya, billing rate itu harga pasar, artinya harga kita bikin billing rate itu tidak perlu dibuktikan dengan ini breakdown billing rate, ini keuntungan perusahaan, ya tidak perlu itu. Hal-hal yang itu yang kita minta revisi di Perpres nantinya, sehingga Bapak Ibu sekalian lebih mudah. Masa kita billing rate-nya 30 juta, suruh kita gaji engineer-nya 15 juta, suruh tanda tangan 30, ya nggak mau engineer-nya kan. Dipikir yang kita koreksi, itu mereka yang tidak memahami billing rate. Kemarin waktu ketemu dengan Kepala Pusjakon PU, Pak Adianto, saya protes juga. Pak Adianto, kok inspektorat Bapak itu meriksa minta billing rate tanda tangan sesuai yang diterima. Umpamanya billing rate-nya 15 juta, minta ditandatangan 15 juta. Gimana ceritanya? Saya bilang, Bapak ini kan anak buah Bapak harus diberikan pengertian bahwa billing rate itu bukan itu pengertiannya. Saya bilang, hal-hal itu mungkin kita akan bisa bersatu kalau kita kuat Pak. Artinya sebagai institusi, mohon Bapak Ibu sekalian memberikan saran ke kami. Semakin sering Bapak Ibu sering memberikan saran, kami juga semakin respon terhadap itu untuk memperjuangkan hak kita bersama. Mungkin dari saya, mungkin tambah dari Pak Yedi. Ya mungkin sedikit aja ya. Kalau kontrak lamsam itu, jadi Pak Nugroho waktu itu dia belum ketua umum, masih wakil ketua umum, ikut tender di Dignas, ya, Pak Peter, ada sekitar 24 paket lamsam. Lalu ternyata di pemeriksaan itu diminta backup. Pak Nugroho sendiri yang tidak mau melampirkan backup, sementara yang 23 melampirkan backup. Nah, lalu Pak Nugroho mengadu ke Inkido dan kami support dari Inkido DKI karena memang biasanya kalau DPR itu minta bantuan pasti ke DKI, ke yang terdekat, dan alhamdulillah kita juga yang terbesar, paling banyak orang yang pinter-pinter juga di sini. Nah, akhirnya sampai keluar surat advis atau apa saya lupa bunyinya, kita ada semua itu backupnya kalau Bapak perlukan. Yang isinya KPP itu memang menjelaskan prinsip-prinsip dari kontrak billing rate. Akhirnya Pak Nugroho itu lolos dari Jaksana, nggak salah ya? Oh, dari BPK dia lolos. Yang jadi masalah yang terbalik sekarang, yang melampirkan backup yang sekarang punya masalah semuanya. Kenapa sih kalau yang namanya backup dibuat-buat ya potensi jadi masalah.
Jadi Pak Nugrohonya tenang, sekarang yang 23 yang tidak tenang. Sampai kementeriannya sendiri yang minta ampun ke kasarnya minta ampun lah ke Pak Nugroho, memang Pak Nugroho yang betul. Gitu. Dan mereka yang akhirnya membuat masalah bagi mereka sendiri, karena begitu backupnya ketahuan itu bohong dan menjadi masalah, pasti kan pemberi tugas akan terkena juga. Gitu. Nah itu mungkin mudah-mudahan kalau bapak-bapak perlukan contohnya bisa di copy. Dan memang setiap ada permasalahan di kita sebagai anggota, tidak akan mungkin kalau kita berjuang sendiri-sendiri. Tapi kalau kita berjuang melalui institusi, itu akan lebih kuat, lebih legitimate. Banyak contoh yang sudah dilakukan oleh Inkindo dalam arti umum, seperti pajak. Kita dulu dari pajak yang sangat tinggi, akhirnya kan bisa menjadi, khususnya yang JK menjadi final 2%. Itu Inkindo yang maju. Pak Reza ada di sini, ada grup-grupnya itu. Pak Reza yang maju terutama, dan Pak Nugroho. Lalu setelah itu Perpres, kita selalu mewarnai Perpres, dan terakhir itu kita juga diminta. Lalu mengenai konsep-konsep kontrak lamsam, khususnya di Kementerian PU, sudah di breakdown kontrak yang lamsam itu apa saja, jenis pekerjaannya, itu juga dari kita. Gitu. Dan mudah-mudahan memang dari dulu yang paling akomodatif, yang paling memang siap itu memang Kementerian PU dibanding kementerian yang lain. Termasuk mudah-mudahan yang sekarang itu banyak lagi pembaruan yang akan diadop dan dimasukkan ke dalam permen PU yang baru, khususnya mengenai konsep-konsep tadi dari billing rate. Saya juga dengar sendiri Pak Menteri bicara gimana pekerjaan mau baik kalau billing rate itu tidak benar. Nah, terus termasuk juga mungkin nanti seperti yang tadi yang Bapak tanyakan, apa dasarnya kita bisa mengutip atau mengambil dari billing rate, gitu kan? Nah, billing rate itu breakdownnya kan ada biaya umum, ada biaya sosial, keuntungan perusahaan. Nah itu adalah sangat wajar untuk diambil oleh perusahaan. Dan malah salah kalau kita billing rate-nya di kontrak 15 juta terus dibuat tanda tangan Naga Ali terima 15 juta, malah itu sumber masalah. Perusahaan untung dari mana? Malah kena nanti di pemeriksaannya gitu. Nah itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian untuk secara pribadi kalau bersurat atau bertanya ke Inkindo, di kami ada bidang keperanatahan yang mungkin bisa lebih detail menjelaskan. Juga ada tim Pokja Perpres yang ada di kami, jadi mungkin itu bisa dibahas kalau khusus pertanyaannya mengenai pengadaan barang dan jasa. Nah ini pasal Bapak Ibu kalau punya buku Perpres, walaupun mau direvisi Perpres 70 itu pasal 66 ayat 7, penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi. Nah ini salah satunya C, informasi biaya satuan yang dibuktikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah kita asosiasi terkait gitu. Jadi merupakan salah satu dari di sini sampai J, jadi sampai 10 sumber data yang bisa dipakai oleh pemberi tugas untuk menyusun harga satuan. Itu. Jadi ada di Perpres kita masuk dari asosiasi terkait. Itu di batang tubuh Pak. Ya, bukan di penjelasan, sudah langsung masuk di batang tubuh. Artinya kuat secara hukum. Gitu. Iya. Mungkin itu sementara, Peter. Mungkin boleh aja Pak ya. Jadi ketika itu kita dihadapkan pada pertanyaan Pak, ketika kita basic yang tadi dulu itu Pak benar kita sampaikan kalau kita ngambil deposito kan kita nggak mungkin. Jadi keuntungan perusahaan itu cuma salah satunya dari durasi. Tapi
ketika minta dasar hukumnya disandingkan dengan dasar hukum mereka bahwa itu adalah ada semacam turunan undang-undang Pak ya. Kita cuma dasarkan surat edaran, lemah kita Pak. Saya apakah itu bisa diperjuangkan oleh individu juga supaya ketika kita berkasus atau ketika ada masalah itu bisa ya minimal ada semacam perpres atau apa yang bisa diturunkan Pak, bisa kekuatan hukum kita. Pak, yang kebetulan saya tidak menguasai ya, Pak Bambang bisa jawab ini Pak Bambang? Sebenarnya di Perpres jelas kalau pegawai tetap itu 1, berapa kali itu kan ada di sini. Payung hukumnya harusnya ini. Hah? Ya namun terima dihajar ya mah. Ya artinya gini, kadang-kadang memang ada BPK pemeriksa yang keras kepala yang tidak tahu dengan kondisi itu. Tapi sebenarnya kalau Bill jelas Perpres itu bahwa kalau pegawai tetap 1,7 ya berapa? Kali kalau pegawai tidak 3,2 kali gaji dasar, ya bukain Perpres. Kalau dia namu ya suruh rubah Perpres itu Pak. Bapak atasannya siapa? Presiden enggak? Kalau Bapak mau nggak ganti aja presidennya Pak gitu. Karena itu ditandatangani presiden. Ya artinya memang penjelasan itu perlu kita lakukan sosialisasi. Kita sering melakukan sosialisasi dengan BPK, audit dengan KPK, dengan ya memang dalam waktu dekat Inkindo akan berusaha mensosialisasikan mengenai akan roadshow juga ke tempat-tempat yang berhubungan dengan pemeriksaan, dan DPR juga sedang adakan suatu pola pembinaan dengan BPK supaya sama persepsi mengenai audit dan pasca auditnya, pasca kontrak. Terima kasih. Cukup 3 karena setengah 1 sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena saya silakan buat. Bapak buku Inggris ada ya? Ada ya? Ya nanti kita cari yang kalau dulu memang di Bappenasnya ada kan? Ada surat edaran Bappenas. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, penyerahan kartu tanda anggota tahun 2015 secara simbolik oleh Ketua DPP. Kami mohon perkenan dari PT Asti Swasatya dipersilakan maju ke depan. Kemudian perwakilan dari PT Ina Asia Konsultan, anggota baru ya Bu. Satu lagi PT Pasewa Indonesia Sejahtera. Kami mohon. Bapak. PT Pasewa. Bagus. Terima kasih Pak ya. Yang lain Pak Ina Asia mana? Bu Lisna. Oke, Bu ya, kasih Bu ya. Pas. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang kurang pas. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk banyak kerjaan. Sudah.